Waalaikumsalam. Mamat channel ini. Alhamdulillah bisa gabung. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Okto hadir ya, 7C hadir. Yang lainnya dikasih tahu, dibagikan live-nya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya fatahu ya alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini, malam Jumat ya sekarang, Niken hadir, Niken, alhamdulillah hadir. Alhamdulillah sampai malam hari ini Allah masih mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita, dan juga nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang kita rasakan hari ini. Kalau kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah, sepertinya kita tidak akan mampu ya, saking banyaknya nikmat Allah itu. Maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat itu ya, dengan cara menggunakan nikmat dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Baik nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat tubuh yang sempurna yang kita rasakan hari ini, kita gunakan semuanya dalam rangka untuk berbakti kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah janjikan kepada kita, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur atas nikmat Allah, jika engkau bersyukur dengan nikmat Allah itu, maka kata Allah, la azidanakum, akan kami tambah nikmat itu. Semakin banyak kita bersyukur, maka nikmat Allah akan semakin bertambah. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur atas nikmat itu, kata Allah, inna adzabi lasyadid, semuanya azab Allah itu sangat pedih. Jadi mari kita berupaya keras untuk menggunakan seluruh potensi yang kita miliki dalam rangka bersyukur kepada Allah. Allah hadir ya, 10.2 sudah hadir. Siapa lagi 10 yang sudah hadir? Siapa lagi? 10.1 udah ada belum? 10.1 Aurel belum masuk. Aurel itu 10.2 ya, Aurel ya. 10.3 belum masuk. Ya, Niken 10.11 ya. Ya, alhamdulillah sudah hadir Niken. Alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini dalam agenda rutin
acara diskusi ya. Setiap malam kita ngobrol, kita diskusi, kita berbagi informasi, berbagi ilmu. Feli hadir 7B, ya alhamdulillah Feli. Mana sih itu Enji? Mana Enji? Putri? Enji Putri pada kemana? Belum pada masuk ya? Ya, kita bisa hadir kembali malam hari ini dalam agenda rutin kita, acara ngobrol malam, kajian malam. Kita bisa diskusi, mengisi waktu malam beberapa menit. Paling 30 menit ke depan ya, kita akan isi acara ini dengan ngobrol, diskusi, dan nanti ada sedikit kajian untuk melengkapi acara ngobrol pada malam hari ini. Dan baik, sebelum masuk ke materi, ada yang mau disampaikan dulu? Bagi rapot besok orang tua ya. Besok itu rapot tuh orang tua ya. Ya kalau ikut boleh, anaknya takut ibunya nyasar. Ya, jadi besok ortu yang hadir, bapak atau ibu, anaknya boleh hadir juga, mendampingi ibunya ya, gitu. Besok bagi rapot tanggal 20 besok ya. Nanti setelah bagi rapot libur panjang ya. Kurang lebih liburnya 3 minggu ya. Nanti liburnya cukup panjang, masuk sampai ya besok bagi rapot tanggal 20, nanti libur, nanti masuk pertengahan Juli ya. Ini bisa pulang kampung lagi ya, yang punya kampung bisa pulang kampung dulu. 3 minggu dimanfaatkan untuk silaturahim ke kampung atau ada agenda lain yang bisa diisi ya. Jadi silakan nanti besok yang SMA juga, MJ juga besok bagi rapot ya, Miftahul Jannah juga sama, besok bagi rapot. Jadi MJ yang datang siswanya saja ya, kalau orang tuanya nggak hadir. Baik nih, kan ada yang mau disampaikan terkait masalah agama dan lainnya, mangga disampaikan sebelum nanti masuk ke materi kajian singkat. Silakan yang sudah gabung tadi 10. Oh, udah nggak ada nenek kakek ya? Kampungnya di mana, Nikan teh? Ini mau pindah, pindah bisa. Mau pindah bisa ya. Nanti membuat keterangan dari sekolah untuk pindah ke mana, disebutkan tujuannya kemana dulu, sekolah mana yang dituju gitu. Nanti ada pengantar dari sekolah. Jadi yang mau pindah boleh, nanti rapotnya dibawa. Nanti ada pengantar dari sekolah, nanti tujuan sekolahnya tujuan mana gitu ya. Nanti dijelas dulu, jangan sampai keluar nggak jelas tujuannya. Jadi silakan boleh pindah. Kenapa pindah? Nggak betah? Kenapa pindah? Nggak betah di SMA 4 atau gimana? Oh, ini kan Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Belum nyampe ke Jogja belum? Jawa Tengahnya. DIY ya, perbatasan.
Belum ya? Oh, pindah ke SMA 4. Pindah dari mana ini? Dari SMA mana? Kelas berapa? Kelas 11, kelas 12 pindahnya? Kalau mau pindah ke SMA 4 dari negeri ya, nanti kita cek dulu ada tempatnya enggak di sini. Oh, SMK nggak bisa, harus sama SMA, harus sama SMA ke SMA gitu. Dari SMK ke SMK, nggak bisa SMA ke SMA, nggak bisa karena beda sekolahnya. Beda mata pelajarannya, wah banyak yang beda ya. Kalau SMA ke SMA lagi gitu. Kalau SMK ya ke SMK lagi gitu. Jadi nggak bisa lintas itu nggak bisa. Karena itu berbeda mapelnya, berbeda jurusannya, banyak yang beda. Jadi kalau mau sama-sama SMK atau sama-sama SMA itu baru bisa. Kalaupun sama SMA juga dicek dulu di SMA 4 ada tempatnya enggak gitu. Ada kekosongan enggak? Kalau ada tempat bisa diproses nanti ya begitu. Dari SMK mana itu? SMK mana asalnya? SMK negeri sekarang banyak ya, SMK negeri di daerah Tangerang ini. SMK 1 kelas 9 udah bagi rapot kelas 9. Kelas 9 apalagi itu dibutuhkan buat kelas 9 itu SMP ya, SMP kan 9 itu kan. Itu dibutuhkan buat daftar ke SMA, itu sudah dibagikan beberapa hari yang lalu, udah lama itu. Sudah direkap itu yang nilainya ya begitu. Baik, sambil menunggu iya Pak, yang pas itu saya kesan enggak? Maksudnya apa? Kesana enggak itu? Siti Zahra hadir 10.2. Baik, untuk kajian malam hari ini sambil menunggu teman-teman yang lain masuk ya, kita akan membahas yang terkait dengan kajian malam kemarin, malam Rabu ya. Ya, malam Kamis tadi malam tidak tayang. Ya, malam Kamis tadi malam tidak tayang. Kita masih membahas tentang jahiliyah modern ya, gitu. Ya, masih hujan terus ya. Nah. Ngelag ini Pak, ngelag ini. Oh, kenapa ya? Kenapa ngelag ini? Sekarang bagaimana? Sudah ada perubahan sekarang? Karisa hadir 11 ya? Gimana suaranya sekarang udah nggak nge-lag lagi?
Oh iya, bagus, alhamdulillah. Ya, jadi sekali lagi kajian malam Rabu telah kita bahas tentang jahiliyah modern, di mana jahiliyah modern itu adalah satu perbuatan penyimpangan dari agama, perbuatan maksiat kepada Allah yang didukung oleh teknologi, ya. Yang kedua juga dari sisi kecerdasan juga mulai sangat tinggi. Jadi perbuatan menyimpang yang didukung oleh teknologi, gitu. Seperti contoh waktu dibahas pada malam kemarin itu, ketika perjudian misalkan, judi lalu itu kan judi yang sifatnya tradisional, ya, manual. Orang harus berkumpul dalam satu tempat. Jadi 4 orang berkumpul, terus disimpan taruhannya, uang taruhannya di situ, terus cari alat judinya seperti apa. Selalu begitu, zaman dahulu kala begitu. Tapi sekarang perjudian tidak harus orang berkumpul di tempat yang sama. Ya, malah kita bisa judi dari kamarnya masing-masing. Di rumah, di kamar bisa main judi. Terus uangnya pun bisa ditransfer sekarang. Tidak perlu membawa uang cash, ya, gitu. Bisa m-banking atau apa, itu bisa seperti itu. Jadi sekarang judi itu sudah sangat canggih. Tidak harus manual tradisional, gitu. Dan juga kalau dulu yang berjudi itu ya orang-orang dewasa, ya, orang-orang dewasa, gitu kan. Kalau sekarang dari mulai level anak-anak saja, anak SMP, SMA, ya, mahasiswa sampai pegawai negeri dan sebagainya, itu mereka terlibat, gitu. Jadi itu semakin masif, ya, gitu. Termasuk minuman keras, sekarang beraneka ragam merek, bisa disebar di mana-mana, bebas sekarang, ya, begitu. Pergaulan bebas, perzinahan sekarang tidak harus datang ke mesan, tapi sekarang bisa lewat telepon, bisa lewat media sosial, ya. Ada transaksinya lewat medsos, begitu. Ya, itu kondisinya seperti itu. Ya, itu. Jadi pada hari ini, abad 21 ini, kita kembali ke masa lalu ketika awal kelahiran Islam. Hanya sekarang bedanya bahwa kemaksiatan itu didukung dengan teknologi yang sangat canggih, ya, sangat canggih sekali, begitu. Maka sebagai solusinya, maka kita harus dipagari dengan nilai-nilai agama. Jadi ketika zaman seperti tadi banyak kerusakan dari sisi moral, ya, gitu, dari sisi akhlak, maka pagarnya, bentengnya, solusinya adalah kita harus kembali kepada agama, bentengnya agama. Makanya begini, saya kemarin menyimak satu arahan dari salah seorang pembina sepuh pesantren. Jadi ketika mereka melepas para santri yang lulus, ya, begitu. Jadi ketika acara pelepasan kelas
9 kalau di SMP. Ya, dan kelas 12 kalau di SMA, SMK itu kelas 12 gitu. Ada sebuah arahan yang sangat bagus dari seorang pimpinan pondok pesantren. Beliau katakan, siswa yang sukses itu, ya, jadi kata beliau, siswa yang sukses, kalau dari SMA ini contohnya ya, gitu. Bukan siswa yang nilainya tinggi kemudian diterima di PTN negeri ternama. Ya, jadi kalau lulusan SMA itu yang dikatakan sukses di dalam belajarnya bukan sekedar dia dapat nilai baik, nilai bagus, sangat bagus, dan kemudian lolos dalam ikut seleksi PTN negeri ternama di Indonesia. Atau pada lulusan santri dari sebuah pesantren, bukan sekedar dia mampu ceramah, berpidato, dia bisa mendirikan mendirikan masjid, dia punya murid-muridnya yang mereka ajar gitu. Bukan itu kata beliau. Jadi kalau anak SMA bukan sekedar dia diterima di PTN negeri ternama atau para santri, dia pulang mendirikan masjid, madrasah, dia ngajar di situ, tapi bagi kata beliau bahwa siswa yang sukses itu adalah ittaqillah haitsu ma kunta. Jadi kata beliau, siswa yang sukses itu adalah apa? Dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah di mana saja dia berada. Itu kata kuncinya ada yang nomor 1 tadi ya. Jadi kata beliau, jadi siswa yang sukses, santri yang sukses itu adalah ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwa kepada Allah di mana saja berada begitu. Apa di antaranya adalah dia menjadi siswa orang-orang yang bisa menjaga sholatnya. Itu satu yang beliau katakan. Jadi dia merasa bangga kalau melepas para santri setelah dididik mungkin 6 tahun, 9 tahun di pesantren itu, atau SMA dididik selama 3 tahun di sekolah itu, atau siswa SMP dibina selama 3 tahun di sekolah itu, maka buahnya adalah hasilnya adalah dia menjadi orang-orang yang pandai menjaga sholat 5 waktunya. Itu yang beliau katakan. Jadi dia akan begitu bangga ketika melepas para santri, para siswa, ya, para murid-muridnya yang sudah selesai di dalam belajar di pondok, belajar di sekolah, adalah, kata dia, orang-orang yang dapat menjaga sholatnya. Kalau orang sudah sholat dengan baik, ya, sholat dijaga dengan baik, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang sukses dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia menjadi pribadi yang dekat dengan Allah. Ada kedekatan dengan Allah. Nah, orang yang dekat dengan Allah, insya Allah gerak-geriknya, perilakunya, semua ucapannya akan selalu muncul kebaikan-kebaikan. Ya, di orang-orang yang sholatnya baik, menjaga waktu sholatnya dengan baik, maka yakinlah, maka dia akan menjadi pribadi yang baik. Ya, maka saran saya kepada anak-anak SMA 4 yang hari ini besok mau diserahkan
nilai rapotnya ya itu juga kelas 12 kemarin setelah dilepas oleh sekolah dan mereka dinyatakan lulus dan mereka akan terus kuliah di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Maka pesan pentingnya adalah sama dengan Pak Kiai tadi, jaga sholatnya, jaga sholatnya. Sholat itu menjadi standar bagi seorang muslim. Insya Allah bahwa dia akan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Hidupnya akan sukses ya. Mohon diyakini kata-kata ini ya, gitu. Mohon diyakini dengan baik. Yakinlah dengan Allah. Kenapa tadi? Karena orang-orang yang menjaga sholatnya, dia akan menjaga kedekatan dengan Allah, dijaga kedekatan dengan Allah. Nah, dari kedekatan dengan Allah akan membuahkan apa? Membuahkan sikap akhlak yang baik. Dan ketika ada kebutuhan dengan sesuatu, maka Allah akan merespon kebutuhan itu. Ketika minta kepada Allah, Allah berikan apa yang dia minta. Apalagi kalau Anda semua para siswa membiasakan sholat malam ya, gitu. Sholat tahajud. Dari keheningan malam terbangun jam 3 atau paling telat jam 4 atau mungkin 10 menit sebelum azan subuh berkumandang gitu. Sempatkan dulu dia sholat tahajud 2 rakaat saja, minimal 2 rakaat. Dia beristighfar kepada Allah, memohon kepada Allah. Dia rutinkan begitu tiap hari, begitu terus, atau minimal seminggu berapa kali, tapi rutin seminggu itu 3 kali berapa kali gitu ya. Maka yakinlah ya, apa yang saya katakan itu pasti akan, itu satu kebenaran ya. Jadi kita belajar dari orang-orang yang hidupnya sukses itu apa adalah kuncinya itu menjaga sholatnya. Itu namanya sukses yang sebenarnya, bukan sukses yang apa yang hanya sekedar mendapatkan pekerjaan kemudian gajinya besar, bukan seperti itu ya gitu. Jadi itu hal yang harus dipahami oleh para siswa, bahwa tujuan belajar itu sebenarnya adalah satu proses membentuk pribadi yang ingin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Semakin tinggi keilmuan seseorang, ya semakin tinggi ilmunya, semakin paham dengan suatu ilmu, maka mestinya akan semakin taat kepada Allah. Jangan terbalik, ya. Jadi jangan sampai ilmunya semakin tinggi, nilai akademiknya tinggi, ranking di rapotnya selalu ranking 1, tetapi ya dia tidak sempat untuk bersujud, tidak sempat untuk sholat. Itu bukan sukses yang sebenarnya, itu bukan. Itu hanya sifatnya sukses yang sifatnya duniawi saja. Ya, gitu. Akademiknya tinggi, tapi kalau ibadahnya kurang baik, ya itu ada sisi kekurangannya di situ, ya gitu. Jadi itu yang sempat saya simak ya, gitu, dari seorang pimpinan pesantren. Jadi bahwa standar utama siswa yang sukses itu adalah mereka para siswa yang mampu menjaga sholatnya. Kata beliau, itu dikutip dari hadis Arba'in nomor 18 ya. Pertama adalah ittaqillah haitsu ma kunta, kata beliau. Bertakwa kepada Allah di mana saja gitu. Di masjid bertakwa,
di rumah bertakwa, di tempat kerja bertakwa, di pasar bertakwa, sedang bermain di mana saja bertakwa kepada Allah. Artinya sempatkan dia untuk disiplin di dalam menjaga sholatnya gitu. Maka saya pun sebagai pendidik agama di SMA 4 akan merasa bangga kalau Anda semua para siswa akan selalu menjaga sholatnya dengan sebaik-baiknya, ya. Dimanapun kondisi apapun, tetap kita bisa menjaga sholat dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi laki-laki berupaya untuk berjamaah terus. Kalau tidak ada sakit, tidak ada halangan yang berarti, dia jaga sholatnya secara berjamaah di masjid. Kalau perempuan boleh untuk mengerjakan di rumah, boleh. Ke masjid juga boleh, silahkan, saya itu saja ya gitu. Jadi untuk perempuan tidak harus di rumah terus. Ke masjid pun malah itu bagus, yang penting bisa menjaga diri saja gitu. Tapi laki-laki tanpa ada uzur, tanpa ada halangan, tanpa ada sakit dan sebagainya, maka akan lebih utama untuk sholat berjamaah di masjid. Banyak hikmah yang dapat kita raih, ya. Banyak keutamaan yang kita raih. Silakan dibedah hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah itu banyak hadis-hadis yang begitu utamanya di dalam sholat berjamaah di masjid itu, ya. Putri hadir ya, alhamdulillah sudah hadir, gitu. Itu yang pertama ya. Jadi kata Pak Kiai tadi, jadi santri yang sukses itu adalah santri yang ittaqillah haitsu makunta. Siswa yang sukses adalah ittaqillah haitsu makunta. Artinya dia menjaga sholatnya dengan sebaik-baiknya gitu. Terus yang kedua, siswa yang sukses itu adalah siswa yang bisa menjaga akhlaknya dengan baik. Yang kedua adalah santri yang sukses itu, siswa yang sukses itu adalah siswa santri yang menjaga akhlaknya dengan sebaik-baiknya. Menjaga akhlaknya. Akhlak dalam apa? Dalam ucapannya baik. Selalu terucap kata-kata yang baik. Apa itu? Kata-kata hikmah, kata-kata ilmu, ya, kata-kata nasihat, itu kata-kata yang berakhlak. Tapi kalau kata-kata yang rofas, ya, apa rofas itu? Kata-kata yang kotor, kata yang jorok, apalagi nama-nama binatang keluar dari mulutnya, dari lisannya itu bukan akhlak yang mulia. Itu namanya akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela, ya begitu. Jadi jaga perkataan kita. Jangan sampai keluar kata-kata yang kurang baik. Dan kata-kata itu menjadi penyelamat kita dalam hidup ini. Kata Rasulullah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung kepada cara menjaga lisannya, gitu. Jadi kata Rasulullah, selamatnya manusia itu sangat tergantung kepada cara dia menjaga lisannya. Jadi yang keluar adalah kata-kata yang baik, kata-kata nasihat, kata-kata yang baik, ilmu yang keluar, gitu. Jangan sampai keluar kata-kata yang kotor, yang jorok, atau memfitnah, menggibah. Ada namimah, atau namimah adalah mengadu domba dan sebagainya. Itu kata-kata yang itu. Jadi siswa yang baik itu, siswa yang sukses itu adalah tadi siswa yang dari sisi perkataannya baik, ya, baik. Yang kedua, sikapnya baik, ya, bagaimana bersikap kepada gurunya, kepada orang tuanya,
pada teman-temannya bagaimana begitu. Ada sikap hormat, rendah hati, menghargai, menghormati, itu sikap yang mulia yang harus tertanam dalam siswa diri seorang muslim. Terlebih ke orang tua di rumah ya. Tidak boleh bilang tidak boleh membentak orang tua. Ucapan kata-kata yang mulia, yang lemah lembut gitu. Juga sama ke guru juga begitu. Dia sikapnya hormat, rendah hati begitu. Tidak ada sikap sombong kepada gurunya, orang tua, itu sikap terbentuk di dalam itu. Yang ketiga, sikap dalam berpakaian. Ya. Itu pun seorang siswa yang sukses, dia menjaga pakaiannya dengan baik. Apalagi wanita ya, wanita muslimah. Dia keluar rumah, itu banyak sekali rambu-rambunya. Beda dengan laki-laki ya. Laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Perempuan itu lebih tertata dengan baik. Tidak boleh perempuan ke rumah dengan pakaian yang membuka auratnya. Nah, sekarang kita lihat di media sosial ya. Kita sering melihat, boleh jadi ya, banyak wanita-wanita yang hilang rasa malunya, membuka auratnya tanpa ada rasa malu begitu. Maka para siswa muslim, para muslimah yang hebat, yang sukses itu adalah menjaga pakaiannya. Karena itu banyak sekali madorot yang ditimbulkan kalau pakaian tidak dijaga dengan baik. Dan itu sebaliknya akan semakin banyak manfaat hikmah yang akan kita raih kalau kita menjaga pakaian dengan baik gitu. Akan banyak hikmah yang kita dapatkan gitu. Makanya dalam berpakaian tolong untuk dijaga dengan baik. Kemarin saya melihat ya anak-anak kelas 12, beberapa kasus saya lihat ketika mereka sekolah, ketika masih sekolah belum lulus, mereka berkerudung ya, pakaiannya udah lulus ya, kelas 12 kemarin ini. Ada beberapa siswa yang membuka kerudungnya, baju panjang jadi pendek, ya Allah, kenapa demikian ya gitu. Tapi untuk Anda sekalian yang hari ini masih di kelas 11 ya, atau naik kelas 12 sekarang ya, kelas 11 gitu, atau kelas 10 naik kelas 11 itu, dijaga pakaiannya, itu semua untuk kepentingan kita. Jadi cara berpakaian kita itu sangat berpengaruh kepada diri kita. Untuk diri kita insya Allah, kalau kita jaga baik-baik pakaian kita, maka kita akan selamat. Ada rasa malu kalau kita menampakkan aurat kita gitu. Terus yang berikutnya tentang akhlak dalam pergaulan ya begitu. Ini pun sangat-sangat harus diperhatikan oleh kita semua. Ya, gitu. Jadi ada rambu-rambu yang ini kan itu dari MJ ya tadinya ya. Berarti pernah ketemu Bapak Wawan ya, kelas 7 ya. Ya, pergaulan sekarang luar biasa. Sangat bebas ya, laki perempuan bercampur gitu. Kita sedikit banyak kagetnya. Pergaulan yang semakin bebas ya. Laki perempuan bercampur gitu. Maka bukan hal yang aneh kalau sekarang, mohon maaf, banyak siswi yang hamil di luar nikah ya, terus dia melahirkan anak yang tidak bisa lahirkan anak, diaborsi dan sebagainya. Itu kan karena dia tidak pandai untuk menjaga akhlaknya dengan baik, terutama dalam pergaulan dengan lawan jenisnya gitu. Makanya harapan saya kepada Anda semua, para siswa terutama kelas
10, 11, 12 itu dijaga baik-baik pergaulannya, apalagi wanita ya terutama ya begitu. Jadi kalau masih SMA, mohon maaf, sampai dia MBA, ya, apa MBA itu? Married by accident, ya gitu, nikah karena kecelakaan. Ya Pak Reza wali kelas, ya Pak Reza wali kelas 9C, betul. 9A kan Bu Ade, 9B Bu Nuriana, 9C Pak Reza, 9D-nya Pak Makhrus, ya begitu. Ya, jadi sekali lagi harapan saya, jadi saya sebagai pembimbing, sebagai pembina, sebagai guru di SMA, juga di MJ, akan sangat bangga, senang, bahagia kalau pembinaan itu berbuahkan akhlak yang baik, bersikap yang baik, berkata yang baik, berpakaian yang menutupi aurat, terus pergaulan juga pergaulan yang baik, ya ada batas-batas yang tidak bisa diterobos. Insya Allah kalau itu dilakukan semua, ya dilakukan oleh kita semua, menjaga akhlaknya dengan baik, maka insya Allah kita akan meraih sukses ke depannya. Kenapa? Karena Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita, karena kita taat kepada Allah, dari sisi ibadahnya taat, akhlaknya pun juga baik, ya berarti Allah sayang dengan kita. Kalau Allah sayang dengan kita, maka tadi apapun yang kita inginkan dalam hidup ini, apa yang kita harapkan dalam hidup ini, apa yang kita targetkan dalam hidup ini, ya kita punya target tertentu tentang kehidupan ke depan, maka insya Allah ya bahwa itu semua akan terkabulkan. Tapi tadi syaratnya kita dekat dengan Allah. Ya tadi ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwa betul di mana saja berada, dengan cara menjaga sholatnya dengan baik. Tadi berbuahkan akhlak yang mulia, maka yakinlah kalau itu semua dilakukan, ya gitu, maka ke depan yakin Anda semua para siswa, ya kita semua akan menjadi pribadi-pribadi yang sukses, tidak hanya dunia tapi sampai ke akhirat nanti, ya ke akhirat nanti, ya. Dan ingat bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini ya sudah pasti nanti ada proses pengadilan di hadapan Allah. Maka jaga baik-baik apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, itu semua udah terekam dalam komputernya Allah Subhanahu wa taala, ya. Barangkali hal yang terpenting, jadi sekali lagi bahwa terkait dengan pembagian rapot besok hari, ya, dan kelulusan bagi kelas 12, kelas 9 MTS, MJ, juga kelas 12 SMA, maka berharap Anda semua menjadi siswa yang sukses yang sebenarnya. Tadi menjaga sholatnya dengan baik, jaga sholatnya dengan sebaik-baiknya, kemudian berakhlak yang mulia, baik berakhlak kepada Allah, yang utama akhlak kepada Allah, dan juga berakhlak kepada manusia. Siapa manusianya? Berakhlak kepada orang tua, ya orang tua kita di rumah, berakhlak kepada guru juga di sekolah, berakhlak kepada teman-teman sekelas, atau adik-adiknya di rumah sekelas,
atau adik-adiknya di rumah dan di mana saja, itu adalah sebuah hal yang harus kita lakukan sebagai bentuk kita telah mampu berakhlak yang mulia sebagai hasil daripada pendidikan yang kita lakukan pada hari ini. Ya, ini barangkali kajian malam hari ini ya sudah hampir 40 menit lebih ya, 45 menit kita diskusi, kita ngobrol. Berharap walaupun hanya beberapa menit dapat menjadi inspirasi ya, dapat sedikit menambah pemahaman ya, dapat menambah ilmu terkait bagaimana pendidikan yang sukses itu adalah pendidikan yang menghasilkan ketakwaan kepada Allah, yang kedua menghasilkan akhlak yang mulia. Nah, kalau itu sudah terbentuk berarti pendidikan dinyatakan berhasil dengan baik ya gitu. Jadi demikian barangkali kajian malam ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat ya. Nanti besok pagi kita kembali untuk kajian pagi.